Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa dapat diakhiri. Anak-anak, hari ini apakah ada yang tidak masuk? Tidak, Pak. Semua masuk ya? Masuk. Oke, baik. Karena semua masuk, kita akan mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Tapi sebelum saya memulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya akan mengingatkan kembali mengenai materi pola bilangan yang mungkin sudah kalian dapatkan di SMP. Dulu sudah belajar pola bilangan kan? Sudah. Ya, jadi pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji suatu materi yang berhubungan dengan pola bilangan. Nah, materi apa itu? Pertama, kalian akan mengetahui belajar apakah kita hari ini. Jadi pada hari ini kita akan belajar 3 hal. Yang pertama, menjelaskan prinsip induksi matematik. Kemudian yang kedua, membuktikan rumus matematika dengan induksi matematik dan menerapkan induksi matematika dalam berbagai pembuktian. Nah, anak-anak, sebelum saya memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kalian dapat menyaksikan seperti apa sih induksi matematika. Nanti akan saya jelaskan lewat PowerPoint yang nanti akan saya tampilkan ya. Kemudian sebelum saya menjelaskan mengenai apa itu induksi matematika, sebenarnya saya akan jelaskan bahwasanya kenapa sih kita harus mempelajari induksi matematik dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam matematika. Induksi matematik bermanfaat dalam pembuktian rumus. Barangkali kita menemukan banyak rumus-rumus di matematika, tetapi kita belum pernah membuktikan. Nah, induksi matematika ini salah satu cara untuk membuktikan kebenaran dari rumus matematika. Nah, karena kalian sudah tahu mengapa kita belajar induksi matematik, selanjutnya kalian dapat melihat seperti apa sih induksi matematika dalam video yang akan saya tampilkan di PowerPoint nanti. Silahkan disimak dengan baik-baik ya. Nah, baik anak-anak, kalian bisa perhatikan PPT yang saya sajikan. Jadi bisa kalian lihat di sini ada 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 sampai ditambah N sama dengan N dikali N plus 1 dibagi 2. Nah, apakah pernyataan ini benar? Bagaimana kita membuktikan kebenarannya secara matematik? Hal inilah yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Kemudian bentuk yang lain ada diberikan deret PN yang sama dengan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 sampai ditambah 2N min 1 sama dengan N kuadrat. Apakah ini benar? Kita akan buktikan dengan induksi matematik. Nah, induksi matematik itu seperti apa? Apa sih induksi matematik itu? Sebelum saya akan menjelaskan induksi matematik secara formal, kalian akan saya berikan sedikit ilustrasi mengenai induksi matematik. Tapi sebelum itu, kembali lagi mengingatkan pada hari ini kita akan mempelajari prinsip dari pembuktian induksi matematik, kemudian mengetahui prosedur pembuktian induksi matematik, kemudian menerapkan pembuktian induksi matematika. Khususnya pada pertemuan hari ini kita akan menggunakan induksi matematika dalam membuktikan kebenaran rumus suatu barisan bilangan atau deret bilangan. Nah, tadi saya sudah mengingatkan bahwasanya induksi matematika ini terkait dengan pola bilangan yang sudah kalian pelajari di SMP. Nah, induksi matematik ini ilustrasinya adalah kartu domino. Mungkin di antara kalian sudah mengenal permainan domino. Jadi kalian bisa lihat di layar, ini adalah kartu domino, di mana jika yang pertama dijatuhkan, nanti yang terakhir apa yang akan terjadi. Nah, kalian bisa saksikan di ilustrasi berikut. Nah, simak baik-baik ya.
Ini ada videonya. Nah, kalian bisa lihat di situ ada 7, 1, 2, 3. Oh, banyak ternyata. Itu dari yang besar sampai kecil. Kemudian yang paling besar itu Menara Eiffel di Paris. Nah, kalian lihat kalau domino yang pertama jatuh, ternyata domino yang belakang akan terkena dampaknya. Sampai yang paling besar itu, nah sampai dia jatuh juga. Apa yang terjadi? Oh, nah ini sedikit ilustrasi mengenai induksi matematika dengan kartu domino. Nah, jadi prinsip utama dari induksi matematik itu ternyata bisa diadopsi dari permainan kartu domino. Oke. Nah, kalian tadi sudah menyimak video tersebut ya? Sudah. Apa yang kalian lihat dalam video tersebut? Domino. Nah, bagaimana sih kalau domino yang pertama dijatuhkan? Semua domino akan terjatuh. Nah, bagus sekali ya. Nah, jadi kalau domino yang pertama dijatuhkan, nanti domino yang kedua akan jatuh. Kalau domino yang kedua jatuh, nanti yang ketiga jatuh. Jadi begitu seterusnya. Jadi kalau domino yang pertama dijatuhkan, semua domino akan jatuh. Nah, prinsip tersebut akan kita analogikan dengan induksi matematika. Jadi apa sih induksi matematika? Pertama, saya akan berikan sebuah barisan sebuah deret bilangan. Jadi ada 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai ditambah n. Nanti jumlah ini semua adalah n dikali n plus 1 dibagi 2. Nah, dimana n ini bilangan asli. Yang akan kita tunjukkan di sini adalah bagaimana membuktikan bahwa ini benar. Seperti mengadopsi dari domino tadi, kita akan tunjukkan dari domino yang pertama, atau n sama dengan 1. Jadi ini langkah yang pertama. Untuk n sama dengan 1, yang ruas sebelah kiri akan sama dengan 1, ruas sebelah kanan akan sama dengan 1 dikali 1 tambah 1 dibagi 2. 1 kali 2 bagi 2, 1. Nah, ini adalah kesamaan yang benar. Kemudian akan kita asumsikan terlebih dahulu untuk n sama dengan k. Jadi kita asumsikan untuk n sama dengan k, pernyataan ini benar. Jadi kalau asumsi memang benar, ini diasumsikan benar. Kemudian kalau nanti n sama dengan k ini benar, akan kita tunjukkan bahwa untuk n sama dengan k plus 1, pernyataan ini bernilai benar. Untuk n sama dengan k, kita dapatkan 1 tambah 2 tambah 3 tambah sampai k akan sama dengan k dikali k plus 1 per 2. Yang akan kita tunjukkan adalah ketika n ini sama dengan k plus 1, maka ekspresi ini mengganti k dengan k plus 1. Yang kita lakukan adalah, jadi untuk n sama dengan k plus 1, kedua ruas kita tambahkan dengan k plus 1. Kenapa? Karena ini diasumsikan benar ya. Jadi ini asumsi benar. Untuk n sama dengan k plus 1, kita dapatkan ruas kiri sampai k plus 1. Kemudian ruas kanan k plus 1 per 2 kita tambahkan dengan k plus 1. Nah, di sini tugas kita adalah menunjukkan bahwa ini akan sama dengan ini dengan mengganti k dengan k plus 1. Yang kita lakukan adalah menyamakan penyebut tentunya. Jadi k plus 1 ini 2 k plus 1. Di sini ada yang faktor yang sama, k plus 1 dan k plus 1 dapat kita tarik di depan. K plus 1 dan k yang belakang ada 2 plus 2. Nah, ternyata kita menemukan bentuk ini. Bentuk ini adalah bentuk yang untuk n sama dengan k tadi dengan mengganti k dan menjadi k plus 1. Ini kan k plus 1, ini k plus 2. K plus 2 kan sama aja dengan k plus 1
dikali K plus 1 ditambah 1 dibagi 2. Nah, jadi ternyata untuk N sama dengan K plus 1, ekspresi ini tadi menjumlahkan ruas kanan dengan K plus 1 didapat bentuk yang sama. Hanya saja indeksnya di sini K, di sini K plus 1. Jadi ini benar. Nah, karena langkah 1 dan langkah 2 terbukti benar, maka pernyataan ini benar. Jadi apa yang kita catat dari induksi matematik? Yang pertama, jadi dari induksi matematika, yang pertama buktikan bahwa untuk N sama dengan 1 itu benar. Barangkali tidak hanya N sama dengan 1 ya, tapi 1 di sini adalah bagian pertama. Jadi mungkin nanti kalian menemukan seperti ini, 2 tambah 3 tambah seterusnya. Jadi bukan untuk N sama dengan 1 nanti dimaksudkan 2. Jadi bukan 1 ini 1 bulan depan, bukan, tapi N ini menunjukkan banyaknya ya. Ada juga nanti rumus yang bersyarat, misalkan untuk N lebih dari sama dengan 2, berarti 1 di sini diganti dengan 2. Artinya N sama dengan 1 di sini adalah yang paling awal. Kemudian langkah kedua adalah kita asumsikan untuk N sama dengan K benar. Jadi diasumsikan ini benar, akan kita tunjukkan bahwa untuk N sama dengan K plus 1 itu benar. Di ini yang akan kita tunjukkan. Untuk N sama dengan K diasumsikan benar, maka untuk N sama dengan K plus 1 harus benar. Kalau memenuhi dua pernyataan ini, maka pernyataan atau rumus tersebut benar. Jadi yang pertama kita lakukan untuk N sama dengan 1, kemudian diasumsikan benar untuk N sama dengan K, akan kita tunjukkan bahwa untuk N sama dengan K plus 1 pernyataan tersebut benar. Ya, diingat-ingat langkah induksi. Yang pertama untuk N sama dengan 1 atau yang paling awal, kemudian yang kedua mengasumsikan N sama dengan K benar dan ditunjukkan bahwa N sama dengan K plus 1 benar. Jika memenuhi dua langkah tersebut, maka pernyataan atau rumus tersebut bernilai benar. Sampai sini paham ya? Paham. Oke, baik, kalau paham dan tidak ada yang ditanyakan, saya akan memberikan sedikit latihan kepada kalian. Jadi kalian akan saya bagikan LKPD atau lembar kerja. Di situ nanti ada soal yang mirip dengan ini. Pembuktiannya juga menggunakan induksi. Nanti kalian kerjakan. Kemudian kalau ada kesulitan kalian dapat bertanya ya. Kemudian nanti saya akan minta perwakilan salah satu untuk mempresentasikan jawabannya di depan. Kemudian yang lain akan mengomentari. Oke, mungkin materinya sampai. Oke. Tadi saya sudah berikan LKPD ya. Kalian sudah bekerja dan sekarang saya akan coba meminta perwakilan salah satu dari kalian untuk mencoba mempresentasikan hasil kerjanya di depan. Dan nanti kita akan koreksi bersama-sama ya. Oke, silakan.
2 kuadrat tambah 3 kuadrat sampai tambah n kuadrat sama dengan n dikali n plus 1 dikali 2 n plus 1 dibagi 6. Ini n bilangan asli. Nah, untuk n sama dengan 1 akan sama dengan 1 tambah 1 dikali 2 kali 1 tambah 1 bagi 6 sama dengan 1. Jadi benar. Kemudian diasumsikan benar untuk n sama dengan k. Jadi ini asumsi benar. Nah, kemudian di sini ditunjukkan bahwa ini untuk n sama dengan k plus 1, jadi yang luas sendiri sampai k plus 1 kuadrat akan ditunjukkan bahwa ini benar. Jadi yang ini tadi dijumlahkan dengan k plus 1 kuadrat. Setelah dimanipulasi ternyata ketemu hasil akhirnya adalah k plus 1 dikali k plus 2 dikali 2 kali k plus 1 tambah 1 dibagi 6. Ekspresi ini merupakan bentuk yang ini dengan mengganti k dengan k plus 1. Jadi sampai di sini dapat kesimpulan benar. Nah, jadi ini sudah benar ya perbedaannya. Jadi rumus ini terbukti secara induksi matematik. Oke, karena kalian sudah mengetahui apa itu induksi dan sudah dapat membuktikan rumus induksi matematik, rumus matematika dengan induksi matematik, ada pertanyaan? Tidak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kalau misalkan ada pertanyaan dapat ditanyakan di lain kesempatan ya. Kalau pertemuan kali ini belum ada pertanyaan, untuk menambah wawasan kalian mengenai induksi matematika, saya akan berikan satu soal yang dapat kalian kerjakan di rumah. Sudah saya sajikan di PPT, nanti kalian akan saksikan di PPT yang saya tampilkan ya. Dan nanti dikerjakan di rumah, boleh tanya teman, boleh untuk diskusi. Kemudian setelah mengerjakan soal tersebut, saya harap kalian dapat memperdalam pembuktian rumus matematik dengan induksi. Nah, dalam pertemuan selanjutnya kita akan bahas mengenai kelanjutan dari induksi matematik. Tapi sebelum itu saya ingatkan lagi bahwasanya dalam induksi matematika pertama yang kita tunjukkan adalah n sama dengan 1 itu benar. Kemudian diasumsikan n sama dengan k itu benar dan ditunjukkan bahwa untuk n sama dengan k plus 1 pernyataan itu benar. Paham ya? Paham. Oke, jadi kalau sudah paham, pertemuan selanjutnya kita akan bahas mengenai induksi matematika dalam pertidaksamaan barisan. Jadi ini kesamaan nanti kita akan coba buktikan dalam bentuk pertidaksamaan atau kata kesamaan barisan. Oke, jadi saran saya kalian tetap mempelajari ini, mengerjakan soal-soal yang ada di buku untuk memperkaya materi. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu pertemuan hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Pertemuan kali ini dapat kita akhiri, tapi sebelumnya mari kita berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Berdoa mulai. Doa dapat diakhiri. Oke, dari Tuhan saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kalian sudah belajar banyak mengenai induksi matematik. Untuk memperdalam, saya berikan satu soal latihan yang bisa kalian kerjakan di rumah. Jadi ada tugas lanjutan ini. Soalnya buktikan dengan induksi matematik kebenaran pernyataan berikut. 1 pangkat 4 tambah 2 pangkat 4 tambah 3 pangkat 4 tambah sampai n pangkat 4 sama dengan n kuadrat tambah n dikali 2n plus 1 dikali 3n kuadrat tambah 3n min 1 dibagi 6 kali 5, yaitu 6 kali 5 bukan 65. Coba selidiki kebenaran pernyataan tersebut dengan menggunakan induksi matematik. Oke, jangan lupa dikumpulkan minggu depan ya.